Assalamualaikum Buya. Apakah saya harus meminta maaf secara langsung kepada ulama karena suatu ketika saya berprasangka buruk terhadap beliau, ataukah cukup meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa prasangka buruk saya terhadap beliau? Karena saya tahu lokasi pondok beliau, sedangkan saya dengan beliau belum pernah berbincang secara langsung. Dan dosa ini beban bayangan pikiran saya terus-menerus. Sudah, baik. Bacanya naik tinggi, tapi ada lanjutannya. Terus, ada lanjutannya. Baik. Prasangka buruk dengan ustadz, dengan manusia biasa saja. Dengan manusia biasa saja. Kalau kita prasangka buruk, hendaknya segera kita rubah. Kuncinya, prasangka buruk Anda kepada seseorang jika belum bisa Anda rubah menjadi prasangka baik, maka paling tidak abaikan. Tinggalkan prasangka buruk. Itu minimal. Ini kunci. Sebab memang susah merubah prasangka buruk menjadi langsung prasangka baik, nggak mudah. Karena memang dalam hatinya sudah ada kekotoran. Tapi paling tidak di saat Anda belum bisa pindah dari prasangka buruk menjadi prasangka baik, paling tidak tinggalkan prasangka buruk itu tersebut. Upayakan untuk Anda hilangkan. Di saat Anda ingin terbawa diri Anda untuk mengingat orang tersebut dengan kejelekan yang Anda duga, maka Anda pinggirkan. Kemudian Anda tutup dengan kebaikan-kebaikan. Terus, itu kan upaya. Upaya dengan pikiran kita, upaya dengan hati kita. Akan tapi setelah itu lihat, untuk mempermudah, doakan dia dengan doa kebaikan. Dan mohonkan ampun kepada Allah untuk dia dan untuk Anda. Dalam hadis tentang ghibah, menggunjing. Maka kalau kita ingin tobat dari menggunjing seseorang, tidak serta-merta kita langsung datang kepadanya dan minta maaf. Sebab datang dan minta maaf belum tentu itu yang maslahah. Bisa jadi justru menambahkan dendam dan benci orang tersebut kepada Anda. Kalau Anda belum mampu dan Anda tidak yakin bahwasanya bakal aman, maka Anda tidak perlu minta maaf, datang langsung kepada yang bersangkutan. Akan tapi ikuti apa yang diajarkan Nabi, yaitu dengan cara seperti engkau menyebutkan kejelekan dia di tempat tersebut, maka sebutkan kebaikan dia. Kemudian yang kedua adalah mohonkan ampun kepada Allah untuknya dan untukmu. Dua hal. Termasuk prasangka buruk, karena prasangka buruk ini akan membawa kepada orang gampang ngomongin dia. Jika Anda punya prasangka buruk kepada seseorang, lihat, maka pertama adalah biasakan mencari kebaikan dia, bukan kejelekannya. Sebut sering-sering kebaikan dia. Baik di depan telingamu sendiri atau di depan orang lain. Anda prasangka buruk bahasanya dia adalah, mohon maaf misalnya prasangka, kayaknya dia adalah orang yang melakukan keinginan rizkinya nggak haram ini, oke. Tapi Anda pernah melihat dia sering sholat masjid Ramadanan dan sedekah ke masjid. Anda cukup cerita itu, oh Masya Allah. Iya tetangga saya itu, oh iya dia Masya Allah, dia sering ke masjid. Itu saja, Anda usah ngomong dianya adalah misalnya minum keras, dan tidak usah. Apalagi minuman kerasnya Anda menduga saja. Dia pernah sama laki-laki, menduga saja, na'udzubillah. Jangan turuti itu. Anda sebut kebaikan-kebaikan yang pasti yang telah Anda lihat, atau kebaikan-kebaikan yang Anda duga untuk melawan praduga busuk Anda kepada orang tersebut. Dan setelah itu apa? Anda istighfar yang banyak untuk dia dan untuk Anda. Apalagi seorang ulama, na'udzubillah, masmumah, kata Imam Ghazali. Beracun kalau kita punya prasangka buruk kepada ulama itu, wodok cer, itu langsung spontan Allah akan uji kita dengan bermacam-macam kehinaan. Apalagi sampai menggunjing mereka, Allah hati-hati. Dikatakan luhumul ulama'i masmumah. Kalau kita suka ngomongin, waduh racun buat kita, makanya jangan sampai, hati-hati. Artinya itu sudah pada martabat tinggi itu. Kalau sudah berani kepada tokohnya, ulamanya yang digunjing, diomongin, ini prasangka buruk itu adalah rentetan perjalanan dari pendakian-pendakian kehinaan. Puncak kehinaannya itu. Artinya sudah biasa prasangka buruk pada temannya. Ini makanya jangan main-main yang biasa prasangka buruk pada temannya, nanti bertahap hingga sampai prasangka buruk kepada Nabi, sampai kepada
Allah. Bukankah ada satu orang yang menghafal Quran berjuz-juz? Hafal Quran dia, kalau suruh keluar mengeluarkan Quran, hebat luar biasa. Tapi ternyata di saat melihat kisah pernikahan baginda Nabi dengan Sayyidat Zainab, kisah Zainab dan Sayyidina Zaid, langsung dikuasai oleh prasangka buruk. Prasangka buruk kepada Nabi, tak tahu murtad sampai hari ini keluar dari iman. Dan disebutkan kisah anak ini masih hidup hari ini. Bayangkan. Prasangka buruk jangan sampai prasangka buruk. Dirubah. Kalau belum bisa dirubah dengan prasangka baik, paling tidak tinggalkan. Baik, itu saja. Apa tadi? Anda sebut kebaikan-kebaikan dia yang bisa Anda cari. Baik itu yakin atau Anda duga itu baik, Anda sebut. Biasakan Anda ulang-ulang. Perdengarkan di telinga Anda dan telinga orang di kiri kanan Anda. Dan jangan bicarakan kejelekan dia, apalagi prasangka. Dugaan-dugaan kejelekan. Yang jelek saja nggak boleh Anda omongin. Kalau dugaan lebih lagi nggak boleh. Kemudian setelah itu Anda istighfar untuk dia. Dan istighfar untuk Anda. Maka dengan itu semuanya, maka akan semakin reda hati Anda, akan mudah untuk prasangka baik kepada guru tersebut, ulama tersebut. Untuk datang, tidak perlu datang. Tidak gampang untuk datang kepadanya. Mungkin Anda juga tidak kuat. Atau bahkan mungkin menjadi tidak baik antara hubungan Anda dengan beliau. Tapi kalau Anda yakin dia telah membuka, Anda boleh datang. Tapi tidak harus. Tidak harus. Cukup dengan cara ini insya Allah. Itu lebih aman buat Anda, lebih aman buat ustaz tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.